Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Selamat berkumpul lagi dengan kakak Tasya di hari ini. Adik-adik dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, adik-adik selalu dalam keadaan yang baik. Nah adik-adik, sekarang ketemu mulai ketemu punya sekolah minggu. Adik-adik siap? Kalau sudah siap, mari ketemu mulai ketemu punya sekolah minggu. Oke adik-adik, sebelum mulai punya sekolah minggu, berdoa dulu. Adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, lalu mari berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami anak-anakmu di siang hari ini sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu online yang akan kami lakukan ini Bapa. Kami minta Tuhan Yesus memberkati kami semua anak-anak subjenjang kecil 3, supaya ibadah yang kami lakukan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya menjadi dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Kami juga akan membaca sedikit dari berita firman Tuhan. Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Allah yang kudus, supaya firman Tuhan yang dibaca dan didengar serta cerita yang disampaikan boleh dipahami dengan baik oleh adik-adik asuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, di hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Mordekai menolong orang Yahudi. Ada 2 tujuan khusus adik-adik yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, menceritakan kondisi umat Yahudi di kota Susan. Yang kedua, menjelaskan peranan Mordekai untuk menyelamatkan umat Yahudi. Jadi adik-adik, di kota yang bernama kota Susan, hiduplah seorang bapak yang sudah tua yang bernama Mordekai dengan keponakannya yang sangat cantik bernama Hadasa. Di kota Susan juga ada seorang raja yang memerintah yang bernama Raja Ahasuerus, bersama juga dengan istrinya yang bernama Ratu Wasti. Ratu Wasti ini dikenal sebagai perempuan yang sangat cantik di antara istri-istri raja yang lainnya. Tetapi malang bagi Ratu Wasti, atau nasib buruk menimpa Ratu Wasti ketika Ratu Wasti melanggar perintah raja dan Ratu Wasti harus dibuang. Jadi adik-adik, ketika Ratu Wasti dibuang, maka Raja Ahasuerus menyuruh hamba-hambanya untuk pergi dan mencarikan seorang pengganti untuk Ratu Wasti. Maka hamba-hambanya Raja Ahasuerus tiba di kota Susan dan bertemu dengan Hadasa yang adalah keponakannya dari Papa Mordekai. Jadi ketika hamba-hambanya bertemu dengan Hadasa, maka dibawalah Hadasa ke istana raja, dan Hadasa dipilih raja sebagai wanita tercantik dan menggantikan posisi atau kedudukan dari Ratu Wasti. Jadi adik-adik, nama Hadasa diganti atau diubah menjadi Ester. Di istana juga ada seorang yang bernama Haman. Haman adalah seorang yang sangat disukai atau disenangi oleh Raja Ahasuerus dari pegawai-pegawai yang lainnya. Karena Haman adalah orang yang disukai oleh raja, maka raja mengangkat Haman sebagai perdana menteri. Jadi adik-adik, ketika Haman menjabat pangkat sebagai Perdana Menteri oleh Raja Ahasuerus,
dia harus disembah setiap kali dia berjalan. Orang harus menyembahnya laksana seorang raja, tetapi tidak untuk Mordekai. Jangan harap Mordekai mau tunduk ataupun menyembah walaupun hanya untuk satu kali saja adik-adik. Lalu orang-orang yang memperhatikan hal itu tanya pada Mordekai, kenapa sampai Mordekai mau untuk menyembah Haman? Maka Mordekai menjawab bahwa selaku orang Yahudi, Mordekai tidak dapat dan tidak boleh melakukan hal yang demikian. Juga orang Israel sujud kepada raja selaku Allah. Dan bila raja menyuruh menghormati Haman yang adalah perdana menteri selaku dewa atau Allah, maka bagi Mordekai selaku orang Yahudi tidak akan melakukan hal tersebut adik-adik. Karena bagi Mordekai yang disembah hanya kepada Allah dan bukan menyembah manusia yang dijadikan dewa. Nah adik-adik, setelah orang-orang mendapat jawaban dari Mordekai, sebenarnya Haman ini dia tahu soal sikap atau dia lihat sikap Mordekai yang mau tunduk menyembah untuk Haman. Tetapi karena orang-orang yang subitanya Mordekai ini belum bisa sampaikan akan pas Haman, maka Haman menjadi marah. Dia sangat marah, bahkan dia mau membunuh Mordekai adik-adik. Paling mudah untuk Haman, tetapi Haman puas kalau cuma bunuh Mordekai saja. Maka Haman punya niat atau punya keinginan bahwa semua orang Yahudi yang ada di kota Susan itu harus dimusnahkan atau harus dibunuh. Maka dari itu adik-adik, Haman pergi menghadap raja lalu bilang bahwa dari bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu hanya ada satu bangsa saja yang tidak mau tunduk kepada perintah raja. Terus Haman bilang, bangsa itu pula sangat berbahaya bagi kerajaan Persia. Lebih baik bangsa itu katong binasakan atau katong musnahkan saja, lalu nanti dia punya segala harta benda itu menjadi milik raja. Lalu adik-adik, setelah Raja Ahasweros mendengar perkataan dari Haman, maka raja mencabut cincin kerajaan yang ada di jari raja, lalu raja kasih pada Haman. Terus raja bilang, perbuatlah bagi bangsa itu sesuka hatimu. Jadi raja suruh Haman bilang, pergi bikin sesuka saya punya hati saja terhadap bangsa yang saya bilang tadi ketemu bunuh tuh. Maka tanpa berpikir panjang atau tanpa mengulur-ngulur waktu lagi adik-adik, Haman mengeluarkan surat perintah atas nama raja bahwa pada hari yang ke-13 dan bulan yang ke-12 sesuai kehendak dewa, semua orang Yahudi harus ditumpas atau dibunuh. Jadi karena raja sudah kasih cincin kerajaan untuk Haman, maka surat-surat yang sudah Haman bikin itu adik-adik, itu sudah bisa dicabut lagi, artinya suratnya sudah sah karena ada tanda meterai dari cincin kerajaan itu adik-adik. Maka adik-adik, tersiarlah kabar di seluruh kota Susan tentang surat yang diedarkan oleh Haman. Orang-orang Yahudi yang ada di kota Susan dong menjadi terkejut, dong kaget dan bertanya-tanya, mengapa sampai hal ini bisa terjadi pardon? Tetapi bukan cuma orang-orang Yahudi yang ada di kota Susan, termasuk juga dengan Mordekai. Mordekai berkata di dalam hatinya, pasti yang bisa bantu menyelamatkan bangsa Yahudi adalah Ester, anaknya, yang saat ini menjadi ratu di istana.
Maka segeralah Mordekai memakai pakaian kabung, lalu taruh abu di atas kepala adik-adik, sambil menangis melolong-lolong berjalan mondar-mandir di depan istana, dengan harapan supaya Ester bisa lihat. Tetapi yang lihat bukan Ester adik-adik. Yang lihat itu adalah dayang-dayang Ester. Maka segeralah dayang-dayang pergi memberitahukan kepada Ratu Ester bahwa pamanmu Mordekai ada di luar sana. Rupanya atau kelihatannya Mordekai sedang susah karena Mordekai pakai pakaian kabung dan abu yang ada di atas kepala adik-adik. Lalu Ratu Ester kaget. Ratu Ester langsung bilang, apa yang terjadi dengan beta punya keluarga? Maka Ratu Ester bilang untuk dayang-dayangnya adik-adik, cepat ambil baju yang bersih satu, lalu kasih par beta paman dulu supaya beta paman bisa masuk dalam istana, lalu nanti beta paman dapat cerita par beta apa yang sedang terjadi. Segeralah dayang-dayang itu ambil baju adik-adik lalu dikasih par Mordekai. Tetapi Mordekai yang mau mengganti dia punya baju. Jadi adik-adik, tadi kan Ratu Ester suruh dayang-dayang pergi bawa baju bersih par paman Mordekai. Tapi paman Mordekai saya mau pakaiakan. Lalu Ratu Ester suruh dayang-dayang panggil Hatta. Hatta ini adalah orang kepercayaan Ratu Ester adik-adik. Lalu Ratu Ester bilang, Hatta, kamu keluar, di sana ada paman saya Mordekai. Tanyakan pada paman saya apa yang sedang terjadi sehingga ia memakai pakaian kabung. Lalu Hatta jawab, baik Ratu Ester. Segera Hatta pergi menjumpai paman Mordekai, lalu Hatta menanyakan paman Mordekai bahwa apa yang sedang terjadi. Ratu Ester suruh beta memintakan kepada paman supaya paman Mordekai menceritakan kepada beta saja. Lalu paman Mordekai bilang kalau begitu, bilang demikian para Ratu Ester apa yang sedang terjadi dengan bangsanya. Lalu bawalah piagam yang berisikan tulisan ini supaya Ratu Ester baca dan Ratu Ester mengerti. Dan apapun yang terjadi, Ratu Ester harus menghadap raja, memintakan perlindungan par dia punya bangsa. Paman Mordekai menceritakan semuanya dan Hatta kembali menceritakan kepada Ester sambil memperlihatkan piagam itu. Ketika Ratu Ester baca adik-adik, Ratu Ester menjadi kaget. Ratu Ester bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi pada dia punya bangsa? Lalu Ratu Ester berkata dalam hati, bagaimana beta harus melakukan apa para beta punya bangsa, karena beta sendiri punya hak untuk berurusan dengan masalah-masalah negara. Sekalipun beta adalah seorang permasyuri raja. Apalagi 30 hari ini raja yang pernah panggil beta per menghadap raja. Itu menunjukkan kurang perhatian dari raja per beta. Sementara yang ada orang yang berani untuk menghadap raja tanpa raja panggil atau tanpa raja mengunjuk dengan raja punya tongkat emas kepada siapa yang akan menghadap raja, kalau dia akan dapat hukuman mati adik-adik. Jadi Ratu Ester merasa berat sekali dan merasa susah. Lalu Ratu Ester bilang untuk Hatta, balik par beta paman, lalu bilang apa yang menjadi kegelisahan di dalam beta punya hati ini. Tetapi paman Mordekai bilang begini adik-adik,
Hatta bilang pada Ratu Ester, apapun alasannya, Ratu Ester harus menghadap raja. Lalu bilang juga, jangan Ratu Ester sangka bahwa Ratu Ester ada di dalam istana, lalu dia memperoleh keselamatan. Apalagi kalau orang-orang sampai tahu bahwa Ester adalah seorang Yahudi. Paman Mordekai juga mengingatkan bahwa bila Ratu Ester berdiam diri saja, Tuhan sendirilah yang akan bertindak memberikan pertolongan, tetapi hukuman Allah akan berlangsung untuk Ester dan Ester punya keluarga. Karena Ratu Ester tidak menggunakan kedudukan yang diberikan Allah itu untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Mendengar peringatan dari Paman Mordekai, adik-adik, maka Ratu Ester pun mengalah dan memutuskan untuk menghadap Raja Ahasveros. Hanya dimintakan Ratu Ester supaya Paman Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi yang ada di kota Susan berpuasa selama 3 hari dan berdoa memohon karunia dari Allah. Ratu Ester pun akan berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Barulah Ratu Ester pergi disertai dengan kekuatan yang dari Allah. Maka dengan memperoleh kekuatan itu berangkatlah Ratu Ester menghadap raja dengan suatu tekad, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini telah menurut takdir Allah. Kematiannya akan disertai kehormatan oleh karena Ratu Ester mengorbankan dirinya untuk bangsanya. Maka Ratu pergi menjumpai raja, adik-adik, lalu mengadakan jamuan makan dan mengundang Haman. Ratu menceritakan semuanya kepada raja, sehingga raja menjadi marah dan akhirnya raja menghukum mati Haman. Jadi adik-adik, yang tadinya Haman berniat jahat untuk membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi yang ada di kota Susan, itu oleh kekuatan Allah, Ratu Ester menghadap raja dan menceritakan semuanya kepada Raja Ahasveros sehingga Haman dijatuhi hukuman mati. Sama seperti Paman Mordekai, adik-adik juga dapat memahami bahwa Tuhan menggunakan adik-adik, bahkan siapa saja untuk menolong dan menyelamatkan sesama. Jadi dari cerita Ratu Ester dan Paman Mordekai di hari ini, adik-adik, Kakak mau bilang bahwa dan selalu Kakak bilang untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam adik-adik punya kehidupan. Sebelum adik-adik ke sekolah mesti berdoa, adik-adik makan harus berdoa, pulang sekolah adik-adik juga harus berdoa, apalagi mau belajar harus berdoa, minta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus dan melancarkan adik-adik punya segala aktivitas. Nah, adik-adik juga bisa melakukan kebaikan-kebaikan seperti Paman Mordekai dan Ratu Ester ini kepada sesama adik-adik yang membutuhkan pertolongan. Jikalau ada yang susah, adik-adik bisa bantu. Adik-adik punya teman-teman, ada yang berkekurangan, adik-adik juga bisa memberikan pertolongan. Oke adik-adik, kita punya cerita hari ini sampai di sini. Semoga adik-adik bisa pahami dan melakukan hal-hal yang baik dalam adik-adik punya kehidupan. Tuhan Yesus sayang dan mau tolong adik-adik selalu. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam kerajaan surga.
untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami selaku anak-anak dan pengasuh dari subjenjang anak kecil 3. Di hari ini Bapa, kami sudah boleh mendengarkan cerita tentang Ratu Esther dan Paman Mordekai. Juga kami membaca sedikit dari berita firman Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus mengurapi kami dengan kuasa Roh Allah yang kudus, agar firman Tuhan dan cerita yang disampaikan boleh dipahami dengan baik oleh anak-anak asuhan kami, sehingga mereka dalam kehidupan mereka selalu melakukan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kehidupan adik-adik asuhan kami yang masih kecil ini Bapa, dalam masa pertumbuhan serta dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan Yesus berkati. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon berkat daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus tinggal menyertai dan memberkati seluruh kehidupan anak-anak asuhan kami, mama dan papa mereka, kami selaku para pengasuh, semua orang yang punya kami, mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sampai baku dapale adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom.